Shalom saudaraku, berikut sekilas informasi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pemberian kolekte atau persembahan dapat dilakukan melalui QRIS dan transaksi mesin edisi. Tuhan Yesus memberkati. Doa pagi akan diliburkan dari tanggal 25 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 dan akan diadakan kembali pada tanggal 8 Januari 2024. Ibadah umum minggu depan dilakukan kembali secara on-site pada tanggal 7 Januari 2024 yang akan dilayani oleh hambanya Pendeta Yohanes Kristianto pada ibadah pertama pukul 7.30 dan ibadah kedua pukul 10. Ibadah sekolah minggu atau Starkid kembali diadakan pada pukul 10 pagi di Gedung Serbaguna lantai 2. Untuk teman-teman Startin, ibadah juga diadakan kembali pada pukul 10 pagi di Gedung Serbaguna lantai 3. Ibadah NLC atau New Life Community dimulai 7 Januari 2024 diadakan pukul 10 pagi di Gedung Serbaguna lantai 3. Demikian informasi kita hari ini. Tetap bersuka cita, selalu mengucap syukur, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Mari kita tutup tahun ini dengan ucapan syukur atas setiap pemeliharaan, kebaikan, kesetiaan Tuhan sepanjang tahun 2023 dan kita menyambut tahun 2024 dengan penuh sukacita dan penuh harapan karena di dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Selamat menyambut tahun baru 2024. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Salam sejahtera buat setiap kita. Puji Tuhan, kita bersyukur. Hari ini kita ada di hari yang terakhir di tahun 2023 dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru tahun 2024. Kita bersyukur sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan sempurna, amin. Bahkan kita memasuki juga di tahun yang baru dengan penuh ucapan syukur. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus. Pada saat ini siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang memelihara setiap kita sampai saat ini. Sepanjang tahun ini kita tahu Allah Tuhan yang beserta dengan kita. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tidak pernah berhenti. Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you God. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian pujian ini dengan ucapan syukur. Kau mencipta hidupku, terima kasih Tuhan. Pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau memiliki
setia-Mu Tuhan menyertai sepanjang tahun ini Tuhan. Menyertai keluarga kami, menyertai dalam segalanya Tuhan. Kami merasakan kasih setia Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Dan kami ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk kami ada di akhir tahun ini Tuhan. Bahkan kami memasuki tahun yang baru dengan penuh ucapan syukur. Karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Mari bersyukur, nyanyikan kebaikan kasih Tuhan, katakan. Oh my life you have been faithful. Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Oh my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Nyanyikan kebaikan kasih Tuhan. Oh my life you have been faithful. Thank you Jesus. Oh my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of my life and of my life. Oh my life you have been faithful. Thank you Lord. Oh my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Kasih setia-Mu tak berkesudahan. Katakan Yesus baik. Yesus sangat baik. Haleluya. Thank you Lord. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Kami terus bersyukur dan terus bersyukur Tuhan. Karena kami tahu sampai hari ini kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap kita umat yang percaya, yang terus bersyukur atas kebaikan kasih Tuhan sepanjang tahun ini. Boleh katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Yang merasakan kebaikan
kebaikan kasih Tuhan sepanjang tahun ini. Katakan amin. Dan bahkan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Katakan dengan semangat, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Sekali lagi beri sorak kemuliaan bagi Tuhan. Dengan ucapan syukur kita menyatakan, Lord you are good. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. kebaikan kasih Tuhan, sama-sama katakan, You are good. Haleluya. Luar biasa. Cari hari ke hari, tak
tak pernah terbatalkan berkat Tuhan. Amin. Amin. Sepanjang tahun ini saya percaya setiap kita melihat kasih berkat yang luar biasa. Katakan amin. Kita mau bersyukur lebih lagi atas kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Mari sorakan sama-sama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Amin. Mari kita tetap bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Berkat-Mu tak pernah terbatalkan. Angkat pujian bersama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Semuanya bersorak. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tiada hentinya kami bersyukur Tuhan. Oh, oh, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu, selalu pegang erat tangan-Mu. Amin. Selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Amin. Glory. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang memegang tangan kami Tuhan. Dari hari ke hari, waktu demi waktu kami lewati. Hanya Tuhan yang setia bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami.
Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan. Kami boleh melihat dan merasakan sepanjang tahun ini Engkau sudah menyertai kami dengan sempurna. Mari tetap menyembah Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tetap bersyukur ketika kami akan meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru Tuhan. Kami berkata terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami akan masuk di tahun yang baru dan kami perkatakan Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, Allah menyertaiku. Karena Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hanya Yesus yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Hanya Yesus yang menjadi pertolongan dalam hidup kami. Hanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. We thank you Lord. Immanuel. Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Amin Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. We thank you Lord Jesus. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Yes Lord. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Yang percaya Dia Immanuel menyertai kita. Jangan iman lebih lagi, katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah. Lebih lagi katakan Immanuel, Immanuel, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Immanuel, Engkau beserta. Yes Lord. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Terima kasih. Kami menyatakan iman kami. Kami meninggalkan tahun ini bahkan memasuki tahun yang baru. Dengan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami melangkah dengan iman kami. Oh di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah gentar. Bahkan kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan melangkah di tahun yang baru dengan menyatakan Immanuel. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan lebih lagi.
Katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Lebih lagi nyatakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Yes, Lord. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Amin. Engkau Allah besertaku. Yes, Lord. Engkau Allah besertaku. Haleluya. Berikan sorak bagi Tuhan. Immanuel beserta kita, katakan amin. Immanuel menyertai kita sepanjang tahun 2024. Katakan amin. Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur hari ini kalau oleh karena anugerah-Mu, oleh kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu, Engkau sudah menuntun, memimpin, menolong kami untuk pada akhirnya kami bisa sampai pada penghujung 23 ini dengan tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan baik dan semuanya dalam keadaan sehat. Itulah sebabnya Tuhan kami mau mengucap syukur karena semua adalah kasih karunia-Mu, bukan karena kekuatan atau gagah kami, tapi oleh karena kasih kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini, sampai sebagaimana ada sekarang. Itulah sebabnya Tuhan kami menyerahkan ibadah tutup tahun ini sekaligus untuk mengawali tahun 2024 dengan penuh ucapan syukur kepadamu karena Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau sudah menyertai, menolong, bahkan di setiap masalah kami yang hadapi tahun 23, Tuhan juga tetap menolong kami sehingga kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena itu kami serahkan ibadah kebaktian penutup tahun ini dan pembukaan tahun 2024 sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kita bisa sampai depan penghujung tahun 23 ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tidak kurang suatu apapun. Nah, sebentar lagi kita juga akan memasuki tahun 2024. Kita tidak tahu masalah apa, tantangan apa yang akan kita hadapi. Karena itu pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman untuk nanti bisa kita pakai sebagai petunjuk pedoman di dalam memasuki tahun 2024, sehingga nanti pada akhirnya Tuhan akan membuat kita berhasil memasuki tahun 2024 sampai pada akhirnya. Firman Tuhan yang terambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9 berbunyi demikian. Judul daripada firman Tuhan di situ dikatakan perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati. Sebab itu siapkanlah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel,
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana sampai ke sebelah sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Janganlah kecut, tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan yang aku sampaikan untuk menjadi pedoman di dalam hidup kita nanti memasuki tahun 24. Kita akan lihat bagian yang pertama di dalam ayat 1-6. Tuhan berjanji kepada Yosua. Tadi sudah saya bacakan, tapi mungkin saya akan saya ulas sebentar. Dikatakan yang pertama, janji Tuhan pada Yosua, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki akan kuberikan kepadamu. Kemudian yang kedua, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Yang ketiga, Tuhan akan menyertai dan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Selanjutnya, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7-9, ada pesan atau rambu-rambu Tuhan yang disampaikan kepada Yosua yang sangat menarik yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Yang pertama yaitu dikatakan bahwa hanya, perkataan hanya di sini itu berarti menunjukkan bahwa firman Tuhan yang di atas itu digenapi dalam hidup kita. Ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, di sini dikatakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh hambaku Musa. Dan yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang keempat dikatakan, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah siang dan malam. Dan yang kelima dikatakan, janganlah kecut dan tawar hatimu. Dan kalau Yosua mau mentaati segala firman atau pesan atau rambu-rambu yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia, maka Tuhan akan janji, yaitu Yosua akan beruntung dan berhasil. Tetapi sayang, ada orang Kristen yang mempunyai persepsi yang salah. Mereka menganggap kalau sudah menjadi orang yang percaya mengikut Kristus, itu nanti sudah tidak ada masalah lagi, tidak ada tantangan lagi, tidak ada pergumulan lagi, semuanya berjalan lancar. Sehingga akibatnya ketika mereka menghadapi pergumulan, tantangan dan masalah-masalah yang berat, mereka kecewa, mereka kemudian bersungut-sungut. Bahkan ada beberapa orang yang meninggalkan Tuhan karena mereka punya persepsi yang salah. Karena itu, sebelum kita memasuki tahun 2024, mari saya ajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Yosua, dan supaya kita nanti bisa mempunyai persepsi yang benar, sehingga nanti pada akhirnya kita pun akan dibuat beruntung dan berhasil di dalam perjalanan tahun 2024 yang segera akan kita lalui. Demikianlah renungan pendek saya yang sampaikan hari ini.
kiranya bisa menguatkan, memotivasi, sehingga Bapak Ibu semua memiliki keberanian, tidak ragu-ragu, berani memasuki tahun ini dengan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Kiranya perayaan Natal yang sudah kita lakukan menjadi berkat untuk kita, khususnya pada perayaan Natal ini kita berbicara tentang terang, sehingga pada waktu perayaan Natal kita pasang pohon terang. Bahkan ada gereja-gereja yang melakukan penyalaan lilin dan dibagikan kepada seluruh jemaat. Intinya adalah bahwa seluruh orang percaya harus ada terang Tuhan. Yohanes 1 dikatakan demikian, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yang intinya adalah kalau kita menerima Tuhan Yesus, ada satu kehidupan Tuhan. Masih ingat dalam Yohanes 10 ayat 10b, kalau iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau Yesus datang dalam kehidupan kita, maka ada satu kehidupan. Dan hidup di dalam manusia itu adalah terang. Efesus 5 ayat 9 dikatakan demikian. Di dalam terang hanya ada kebenaran, ada kebaikan, dan ada keadilan. Sehingga pengharapan saya saat kita merayakan perayaan Natal, kita harus hidup semakin benar, semakin adil, semakin baik, khususnya tentang kebaikan. Yohanes 5 ayat 13 dikatakan demikian, adalah terangmu bercahaya di depan banyak orang. Melihat perbuatanmu yang baik, maka Allah dipermuliakan. Kalau kita berbicara kebaikan, kita juga berbicara tentang ucapan kita kepada orang lain, ya, pikiran kita kepada orang lain, kelakuan kita kepada orang lain. Demikian juga di dalam kita bergereja, kita hidup saling mengasihi, berarti terang semakin bercahaya. Sehingga pada kesempatan ini, ayo setelah kita merayakan Natal, berkat Natal bisa kita pakai untuk menghadapi masa yang datang, khususnya menghadapi gereja kita. Yang kedua, saudaraku, semakin mengenal Tuhan, atau saya katakan semakin menghidupi Tuhan dalam kehidupan kita, ya, maka di dalam kehidupan kita pasti ada satu perubahan, khususnya perubahan semakin mengenal Tuhan. Karena Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa bertemu dengan Allah kecuali melalui Yesus. Saudaraku, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus itu adalah Allah yang benar. Di dunia ini banyak Allah-Allah, banyak ilah-ilah, tapi kita dipertemukan dengan Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Selain kita diperdamaikan dengan Allah, demikian juga tindakan kita adalah semakin intim, semakin melekat. Saya ulang kembali, semakin intim dan semakin melekat. Jadi keintiman dengan Tuhan adalah suatu keharusan. Di Alkitab dikatakan demikian, semakin intim. Kalau kita intim dengan Tuhan, maka setiap orang percaya, pertama ada perlindungan. Mazmur 34 ayat yang ke-8, ya. Kalau kita intim dengan Tuhan, masih ada perlindungan. Perlindungan dari masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari, perlindungan dari orang jahat, terutama pada waktu kita menghadapi musibah sakit penyakit. Saya mendengar bahwa COVID makin merajalela lagi, sehingga kalau kita tetap intim dengan Tuhan, pasti ada perlindungan. Percayalah, saya pernah mengalami semua kena COVID, saya sendiri tidak. Saya bertanya, kenapa Tuhan? Tetangga kena COVID, teman kena COVID, saya tidak. Saya bertanya, kenapa?
Ada jawabnya, intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, ada perlindungan. Yang kedua, kalau kita intim dengan Tuhan, ada pewahyuan. Saya tidak pernah sekolah teologi. Modal dengan intim dengan Tuhan, ada pewahyuan yang baru. Ada hal-hal yang baru saya dapatkan dengan Tuhan. Membaca Alkitab semakin mengerti, karena prinsipnya adalah keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kalau kita intim dengan Tuhan, kita semakin mengerti kehendak Allah. Ini prinsip. Setiap orang Kristen harus mengerti kehendak Allah. Dan ini merupakan satu perencanaan yang terus-menerus. Semakin dewasa, kita semakin mengenal kehendak Allah. Kehendak Allah yang paling utama adalah bahwa setiap orang harus diselamatkan. Demikian juga inti keselamatan adalah orang yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, dipulihkan kembali kemuliaan Allah. Yang intinya adalah gambar rupa Allah harus dipulihkan dalam kehidupan kita. Dan gambar rupa Allah itu dalam Kolose 1:15 adalah Yesus. Jadi setiap orang percaya harus berubah, harus seperti Tuhan Yesus. Itulah kehendak Allah. Jadi kalau kita mengerti hal ini, maka perayaan Natal yang kita rayakan tidak sia-sia. Yang berikutnya, saudaraku, kesempatan pada ucapan hari ini, saya akan berbicara juga tentang pengharapan tentang menghadapi tahun 2024. Alkitab mengatakan tahun-tahun mendatang tidak menjadi baik. Banyak orang yang murtad, banyak orang yang beribadah tapi tidak mengenal kekuatannya. Saya berdoa jemaat GP Taman Ratu tidak ada yang murtad, tapi semakin dewasa di hadapan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, bahkan saya katakan semakin intim dengan Tuhan. Menghadapi tahun 2024 ini, tentu kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik lagi. Mengharapkan keluarganya lebih baik, penghasilannya mungkin juga lebih baik, pendapatannya semakin baik, diberi kesehatan. Demikian juga anak-anak yang mungkin sedang ujian lulus dan tamat dan dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Dan pengharapan ini adalah pengharapan jasmani, pengharapan tentang hal-hal yang jasmani. Tentu saya pun mengharapkan hal yang jasmani, tetapi saudaraku, hal yang jasmani ini bergantung kepada kita sendiri. Kenapa? Selama kita hidup di dunia ini, kita masih punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai suami istri, tanggung jawab untuk membesarkan anak, tanggung jawab untuk menyekolahkan, tanggung jawab untuk mencari pekerjaan. Itu tanggung jawab kita. Dan kita tidak boleh malas, kita harus tekun dan tekun dan tekun. Kalau kita tekun, pasti diberkati. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita di tahun mendatang. Saya tadi berbicara tentang pengharapan yang jasmani. Tetapi saudaraku, pergantian tahun itu berbicara tentang menjelang kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Lalu apa kita harapkan tentang kedatangan Tuhan? Saudaraku, orang percaya, siapapun dah, bukan orang percaya, pasti meninggal. Pasti waktu di dunia ini pasti ada akhirnya. Kalau kita sebagai binatang mati, nggak ada masalah, langsung hilang. Tetapi sebagai orang percaya, di Alkitab mengatakan bahwa setiap perbuatan kita ini dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Coba baca Roma 14:12. Setiap perbuatan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita baca 1 Petrus 1:17, ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, ya, demikian juga Matius 12 ayat 30, ada penghakiman. Setelah kematian ada penghakiman. Sehingga kita harus meneliti kehidupan kita sehari-hari, yaitu kehidupan kita apakah semakin berkenan di hadapan Tuhan atau tidak.
khususnya pengharapan yang kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan adalah kita pegang 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu waspadalah, letakkan pengharapanmu sepenuhnya di dalam kasih karunia menjelang kedatangan Tuhan. Saya garis bawahi tentang kasih karunia. Orang percaya itu sudah mengalami pembenaran, sudah mengalami pengudusan, ya, sudah ada Roh Kudus, sudah ada firman Tuhan. Bahkan dikatakan Allah turut bekerja untuk kita berubah. Sehingga saudaraku, sarana kasih karunia ini sudah komplit dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau atau tidak berubah hidup kita semakin berkenan, semakin kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Ingat, tadi saya katakan bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk itu saudaraku, pengharapan tahun 2024 ini di bidang rohani, yuk kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin kudus, tak bercacat, ya, semakin hidup saling mengasihi, khususnya dalam gereja, hidup saling mengasihi. Kasih itu sabar, kasih itu lembut, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak sombong, ya, demikian juga kasih adalah kesempurnaan. Inilah sebabku ingin saya harapkan kita bertanggung jawab atas hidup kita di hadapan Tuhan, mengoreksi kehidupan kita. Itu saudaraku, tahun 2024 ini memang tidak mudah. Pertama, menghadapi pemilu, ya, kita berdoa supaya pemilu berjalan lancar. Demikian juga menghadapi situasi gereja kita, ya, apa yang terjadi nanti, banyak berdoa. Para full timer, ya, para pekerja, banyak doa puasa intim dengan Tuhan. Apa sih kita lakukan untuk gereja kita ini? Saya percaya masa depan kita akan cerah karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Saya kira ucapan saya hanya itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru, dan Tuhan memberkati, dan shalom. Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Luar biasa. Nama Yesus memberikan jaminan untuk kita. Memasuki tahun 2024 atau tahun-tahun selanjutnya, kalau Tuhan masih kasih umur untuk kami tetap percaya. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus dan Dia tidak pernah berubah. Dia hadir hari ini sebagai Immanuel, Dia akan terus hadir sebagai Immanuel sampai bahwa kita tiba di rumah Bapa dan tidak ada kekurangan satu apapun. Jangan takut sedikit pun menghadapi masalah apapun juga, karena Tuhan menolong kita dan tidak akan meninggalkan kita. Ada cerita yang harus mengalir, berjalan, flow dari kisah Natal ini ke tahun baru. Satu kaitan yang sungguh menginspirasi kita, mendorong kita, memberikan kekuatan kepada kita agar kita tetap percaya. Kalau dulu Tuhan tolong kita, kemarin Tuhan tolong 2023, 2024 Dia tidak akan tinggalkan kita, dan 2000 berapa lagi. Kalau kita masih dikasih waktu yang panjang untuk hidup, percayalah, Immanuel itu akan terus menyertai kita. Saya akan mengutip beberapa ayat firman Tuhan dari Lukas 1. Sebenarnya harus dibaca dari ayat 26 sampai ayatnya yang ke-56. Tetapi kita persingkat saja. Dialog antara Maria dan malaikat. Begitu ragu terhadap apa yang harus dialami karena dia belum punya suami. Tapi mereka bilang, sepupumu itu Elizabeth sedang mengandung. Dia sudah dinyatakan mandul tetapi bisa mengandung. Makanya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pada ayat yang ke-37 dari Lukas 1 itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanku itu. Lalu
malaikat itu meninggalkan Maria. Maria sekarang menerima, jadilah sesuai kehendak Tuhan, aku terima. Dan aku memang butuh juru selamat. Di ayatnya yang ke-47, Maria sendiri membutuhkan juru selamat. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia membutuhkan juru selamat. Nah, kalau Maria membutuhkan juru selamat, ya kita semua membutuhkan juru selamat. Juru selamat itu yang akan menuntun kita dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, kemanapun juga kita jalan. Ada juru selamat. Ada banyak orang yang bisa menolong kita, tapi juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Dia juru selamat dunia. Dan apa artinya juru selamat dunia kalau tidak menjadi juru selamat pribadi? Apa artinya juru selamat pribadi kalau tidak menjadi juru selamat dunia ini? Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus dan tidak pernah berubah. Dikatakan ayat 46 dari Lukas 1, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Nama Yesus adalah kudus. Allah melakukan perbuatan besar buat Maria. Perbuatan besar itu berlaku untuk kita semua yang mau percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa kita diampuni yang begitu sulit. Kita tidak mungkin bisa membereskan dosa kita. Tapi kalau dosa sudah beres, berjalan terus dengan Juru Selamat itu, Dia akan menyertai kita dan tidak pernah akan meninggalkan kita sedikit pun juga. Kemarin ada sebuah film yang menarik, Journey to Bethlehem. Wow, mesti ditonton itu. Berusaha untuk cari filmnya, mungkin di mana bisa dapat di Google atau dimanapun juga. Itu film menarik sekali untuk kita yang hidup di tengah bangsa ini. Kita membutuhkan film-film yang menginspirasi kita bahwa oh, ada firman Tuhan yang diangkat ke layar lebar untuk orang bisa mengerti bahwa dunia ini membutuhkan juru selamat. Indonesia membutuhkan juru selamat. Kita berdoa kalau COVID-19 sudah lewat, ada lagi COVID yang baru. Namanya apa tuh? Di Inggris sekarang ada 1.500 orang terpapar COVID, dan itu cikal bakal dari COVID-19 Omikron yang baru ini. Iklim yang tidak menentu, perang yang terus berjalan, dan Tuhan Yesus bilang hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar tidak akan lebih gampang, 2024 akan susah. Tetapi harus terus memuliakan Tuhan. Hati kita penuh dengan sukacita karena Yesus Tuhan Juru Selamatku tidak pernah meninggalkan kita. Pegang itu baik-baik. Jangan sedikit pun ragu, karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekali Tuhan, Dia tetap Tuhan yang tidak berubah. Menarik sekali. Maria kasih salam buat Elizabeth sampai anak dalam kandungan Elizabeth itu melonjak. Luar biasa. Yohanes Pembaptis punya ayah tidak mau percaya, akhirnya bisu. Zakaria menjadi bisu karena tidak mau percaya bahwa Elizabeth bisa mengandung. Tetapi buktinya Yohanes Pembaptis lahir. Dan itulah mujizat yang akan kita percaya terus menerus sampai akhir hidup kita. Bukan hanya 2024. Pasti Tuhan tolong kita 2024. Karena Tuhan sudah tolong 2023. Perjalanan transisi ini akan terus berjalan dengan Tuhan. Akan terus bersama dengan Dia. Jangan sedikit pun ragu. Berjalan dengan Tuhan. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Amin. Berjalan bersama
Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2024. Berjalan terus bersama dengan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri kebaktian tutup tahun dan awal tahun 2004. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan himbauan pada jemaat. Seperti Bapak Ibu ketahui, akhir-akhir ini dikatakan ada peningkatan COVID. Oleh karena itu kami menghimbau supaya setiap jemaatnya pergi beribadah atau menghadiri nanti ibadah on-site. Bapak Ibu selalu mengenakan masker, jadi mengenakan masker kembali. Dan kemudian juga jaga jarak dan juga jangan berkerumun sampai nanti pada saatnya pemerintah mengumumkan kembali bahwa keadaan sudah aman. Karena itu kami minta kerjasama yang baik supaya jangan sampai nanti hanya karena kita lalai melakukan apa yang diminta pemerintah, kita nanti akan ada jemaat yang terkena sehingga kita nanti menjadi masalah. Karena itu sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Nah, sebentar Bapak Ibu kita akan akhiri dengan doa berkat. Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri tata kasih karunia-Mu, karena di dalam ibadah onsite ini Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau sudah menguatkan kami kebenaran firman-Mu. Engkau sudah memberikan pedoman, tuntunan bagaimana kami harus memasuki tahun 24. Dan kami juga mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan rambu-rambu yang harus kami taati, supaya pada akhirnya kami bisa memasuki tahun 24 dengan keberhasilan dan keberuntungan yang Engkau berikan kepada setiap jemaat-Mu yang mentaati firman-Mu dan melakukan dengan setia. Oleh karena itu Tuhan, kami sebentar akan menyerahkan aktivitas dari jemaat-Mu pada saat kebaktian online ini berakhir. Engkau memberkati setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun mereka Tuhan, pekerjaan Tuhan berhasil. Tuhan juga selalu memberkati dan pertolong studi anak-anak mereka supaya mereka juga menyelesaikan depan penurunan. Dan juga Tuhan, terima Engkau berikan juga cinta kasih-Mu yang begitu sempurna dan tidak bersesudahan pada seluruh jemaat-Mu. Dan juga Tuhan akan memberikan pada seluruh jemaat-Mu kekuatan, penghiburan, damai dari Roh Kudus, sehingga jemaat-Mu boleh menjalani tahun ini dengan penuh kemenangan demi kemenangan. Karena itu, biarlah Tuhan, biarlah Engkau mengangkat tangannya dan Tuhan akan berkenan. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berkelimpahan kepadamu dalam segala aspek kehidupannya, mulai dari sekarang dan selama-lamanya. Dan juga cinta kasih Kristus yang begitu sempurna, yang selalu akan menyatukan kita, sehingga kita bisa saling mengasihi. Dan terimalah kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.